Selamat malam pemirsa, kita bersyukur sekali bisa menikmati indahnya Ramadan 1436 Hijriah dan kemudian kita tiba di 1 Syawal. Ini adalah kesempatan yang harus kita syukuri karena setiap dari kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan, belum tentu Ramadan bisa tuntas kemudian bertemu dengan Syawal. Saya sudah bersama dengan 4 orang tamu di tempat kami di Talk to iNews. Saya sebutkan dari yang paling ujung dulu, Pak Rohmat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Ali Mustafa Yaakub. Selamat malam Ustadz. Saya ini ingat beliau, boleh cerita sedikit, kita nggak apa-apa ya. Silakan, ya. Waktu saya nikah, yang memberikan khutbah nikahnya beliau. Berkah. Berkah Dapat anak udah dapat lari. Kemudian Pak Nasarudin, apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Pak Ajumari Azra, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Ini kita ingin berbagi, bercerita soal Lebaran di Indonesia. Kita menyebutnya Idul Fitri, tapi orang Indonesia nggak apa-apa nyebut Lebaran ya. Coba saya ingin tanya dulu sama Pak Ajumardi. Sebetulnya istilah Lebaran itu kan Indonesia banget begitu ya. Yang kalau dibandingkan sama negara-negara di kawasan misalnya di Asia Tenggara, ada nggak yang punya sebutan untuk Idul Fitri atau Idul Adha seperti Indonesia menyebutnya dengan kata lain? Saya kira nggak ada. Itu khas Indonesia. Ada juga di beberapa daerah disebutnya hari raya. Hari raya aja, tidak pakai Idul Fitri gitu, hari raya. Atau tambah hari raya puasa. Tapi kalau Lebaran itu hanya khas asalnya di Jawa, tapi kemudian menyebar kemana-mana. Saya kira ini bahagian dari proses yang saya sebut dengan vernakularisasi. Jadi istilah-istilah, konsep-konsep di dalam Islam yang semula berbahasa Arab, kemudian diucapkan, disampaikan dengan bahasa lokal. Misalnya contohnya yang bertahan sampai sekarang itu adalah sembahyang. Jadi di Sumatera atau di banyak tempat yang lain, dulu itu tidak disebut, tidak dikenal istilah sholat, tapi sembahyang. Tapi kemudian ya banyaklah ada istilah-istilah, ada kajian-kajian mengenai bagaimana istilah-istilah kunci di dalam Islam itu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Itulah yang disebut dengan vernakularisasi. Nah, vernakularisasi inilah yang membuat Islam itu menjadi dikenal. Ya. Oke, saya tanya ke Pak Ali Mustafa Yaakub. Itu salah nggak kemudian? Kan orang ada yang ragu-ragu nih kayak sembahyang itu kan sembahyang. Yang itu kan dekat pada agama lain gitu ya, bukan agama Islam. Masih boleh nggak sih misalnya orang membiasakan nyebutnya sembahyang ketimbang nyebut sholat. Kemudian nyebut lebaran ketimbang Idul Fitri atau Idul Adha. Sebenarnya itu semuanya kan budaya. Ungkapan-ungkapan itu adalah budaya, jadi bukan agama. Kita harus bisa membedakan. Kalau yang agama itu mesti kita mengikuti Rasulullah, ya. Agama itu apa? Akidah dengan ibadah. Tidak ada lain, cara lain gitu. Tapi kalau budaya, ya itu bisa saja. Budaya lokal boleh aja kita pakai sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Demikian pula budaya Arab, itu kan. Itu boleh juga kita mau ambil, tapi tidak wajib ya. Ini yang menjadi masalah sekarang, ada semacam gerakan untuk mengagamakan budaya Arab gitu loh. Ya. Itu yang menjadi masalah. Padahal ya, Islam itu kan ya, jadi sangat bisa ada dimanapun sehingga nggak harus kemudian rujukannya Arab gitu ya. Ya, jadi misalnya begini ya, Nabi sendiri itu mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ya, apabila aku perintahkan kepada kamu dan itu berkaitan dengan agama, maka kamu wajib ambil. Tapi apabila aku perintahkan kepada kamu dan itu merupakan pendapat diriku, maka ketahuilah aku adalah manusia. Artinya nggak wajib diambil. Nah sekarang yang menjadi rancu, banyak budaya Arab yang diagamakan. Harus diambil seperti kita mengambil agama. Contohnya pakai baju Arab. Ya. Contohnya pakai sorban ubel-ubel itu. Itu bukan agama. Itu bukan ibadah. Itu yang bicara itu ulama-ulama Saudi Arabia seperti Syekh bin Baz, mufti besar Saudi Arabia. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, tokoh ulama Saudi Arabia. Itu bukan ibadah. Tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan memakai sorban. Maksudnya yang ubel-ubel itu ya. Bahwa Nabi Muhammad itu memakai sorban, itu memang hadisnya sahih. Tapi itu karena Rasulullah itu memakai pakaian kaumnya, kayak gitu loh.
Jadi bukan, orang Arab bukan agama itu sendiri, soal sorban, soal pakaian itu bukan ya Ustadz ya? Jadi pakaian itu apa? Yang agama dalam pakaian itu ya saya rumuskan menjadi 4T. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Kalau sudah ada 4T ini secara pokok sudah oke. Mau model apa saja terserah lokal. Orang Sunda mau pakai pakaian Sunda silakan. Mangga silakan. Iya kan? Mau pakai baju Jawa, orang monggo. Jawa mau pakai belangkon silakan gitu kan. Nggak ada larangan sama sekali. Jadi nah kalau ini misalnya, yang menjadi rancu. Ada semacam gerakan sekarang. Apa yang jadi Arab itu dari Arab harus dipakai sebagai sebuah agama. Jadi itu Arab itu tidak sama dengan Islam. Tidak selamanya. Tidak gitu selamanya. Kan? Ya, tidak identik gitu. Harus dibedakan mana yang agama, mana yang budaya, ya kan, itu. Ini obrolan menurut saya yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, supaya kita punya pemahaman antara agama dan budaya, dimana kalau kita ada keraguan-raguan nih antara agama sama budaya lokal, di mana sih titik temunya? Nah, kita belum ngobrol sama Pak Nasruddin sama Pak Rohmat juga, kami akan lanjutkan, tetap bersama kami di Talk to Aju spesial Idul Fitri. Asyhadu an la. Kita baru saja menyimak azan yang dilantunkan dalam langgam Jawa. Bagi sebagian dari Anda bisa menyadarinya sebagai berbeda, tapi bisa juga kok kayaknya sama aja ya, karena misalnya kita bukan berasal dari daerah tersebut. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana publik kemudian tidak punya keraguan-raguan bahwa itu boleh dilakukan, sah dilakukan. Saya ke Pak Nasruddin karena beliau kan sebelumnya pejabat tinggi di Kementerian Agama. Gimana Pak? Iya, memang banyak sekali pro kontra ya. Pro kontra misalnya selawat Nabi ada langgam Jawa ya. Tapi itu biasa. Dan di Sulawesi Selatan juga ada lagu-lagu Bugisnya ya tentang Jawa itu tentang selawat Nabi itu. Nah, tapi belakangan bukan hanya selawatnya yang di lagu-lagu daerah kan ya, tapi juga adalah pengajian ayat suci Al-Quran. Nah, mungkin karena terlalu banyak pendapat-pendapat yang muncul di tempat kita, ada yang pro, ada yang kontra. Ya pada waktu itu ketika saya masih menjabat ya, kan susah kita membedakan diri kita itu sebagai seorang backgroundnya dosen ya dan sebagai pejabat. Kalau saya secara pribadi mungkin saya punya pendapat lain ya, tapi sebagai pemimpin publik ya, pemimpin sebuah institusi pemerintah ya, tentu kita harus mendengarkan semuanya. Jadi pada waktu itu saya memang tidak merekomendasikan, karena waktu itu memang ada yang ingin mengusulkan di istana atau di acara-acara publik itu sudah mulai harus diperkenalkan langgam Jawa di dalam mengaji belakangan azan ya kan. Ya saya katakan kalau memang acara-acaranya sangat terbatas ya, misalnya di PT EKI ada produk-produk lokal yang kita kembangkan di dalam rangka mengembangkan selawat Nabi itu ya, kan waktu itu sampai sekarang saya masih rektor ya. Tapi kalau ayat suci Al-Quran itu agak-agak riskan untuk sementara ini di kalangan masyarakat kita. Saya kira sebaiknya jangan dulu dipublikkan ya. Perlu waktu dan kita juga perlu melihat kesiapan masyarakat kita untuk menerimanya. Nah, itu pada waktu itu saya selaku pejabat ya kan. Nah belakangan saya lihat pejabat sesudah saya lebih berani ya kan. Boleh aja, sehingga di istana kemarin sudah menggunakan langgam Jawa itu. Tapi itu kesiapan itu dimaknai adalah karena nggak boleh karena kitanya yang belum terbiasa saja. Artinya sebetulnya boleh tidak? Kalau tadi kan
Kiai Ali Mustafa Yaakub menyampaikan bahwa harus bedakan antara budaya sama agama. Nah kalau ini sebetulnya boleh secara agama? Kalau kita lihat dari segi sejarah ya, kan di PTIQ itu ada mata kuliahnya khusus tentang ini versi Persia, ini Syria, ya, ini agak-agak ke Afrika. Itu ada warna-warna lokalnya tuh kan. Jadi kita bisa membedakan, oh ini yang ngaji ini adalah langgang Afrikanya ada, oh ini Saudinya dominan, oh ini Persinya. Nah sekarang tiba-tiba muncul Indonesia juga menampilkan. Nah hemat saya secara pribadi ya, Quran itu kan milik bersama ya kan. Dan semua kebudayaan lokal punya hak untuk memberikan interpretasinya sendiri terhadap kitab suci yang milik bersama itu. Jadi ada culture right-nya Saudi Arabia memahami Quran. Tentu Indonesia juga punya culture right ya kan. Termasuk diantaranya soal etnis Jawa, meskipun Indonesia kan sangat heterogen. Iya. Kalau tadi kita sudah menyimak azan dengan langgam Jawa, sekarang kita dalam versi yang saya pahami, versi Sunda. Kita simak berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا Kita sudah lihat dalam versi berbeda dan dua-duanya sangat kental rasa Indonesia. Tentu kalau tersaji videonya banyak, kita akan tampilkan versi Papua, versi Bugis, versi Padang, versi Aceh. Indonesia sekali lah pokoknya. Jadi kalau dari sisi boleh atau tidak, maka sesungguhnya boleh. Saya nanya ke Kiai dulu. Jadi sebetulnya boleh atau tidak? Membaca Al-Quran itu ibadah. Ya. Tapi melakukan bacaan Al-Quran itu budaya. Ya, dibedakan. Membaca Al-Quran itu ibadah. Melakukan bacaan Al-Quran itu budaya. Nah, budaya asal tidak bertentangan dengan syariat Islam nggak ada masalah. Maka untuk membaca lagu apakah Jawa, apakah Sunda dan sebagainya, asal ada 4 terpenuhi, ya. 1, tajwidnya oke. Makhrajnya oke. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga adabut tilawah, tata krama membaca Al-Quran. Dan yang keempat, lagu yang dipakai bukan lagu yang biasa digunakan oleh orang kafir dan atau para pelaku maksiat. Kalau 4 ini oke, tidak ada masalah. Menurut hukum, kabut ada menurut perasaan itu lain soal. Ya. Perasaan lain soal itu. Ini saya ke Pak Rohmat. Pak Rohmat, menurut hukum dan menurut perasaan, dalam pendekatan budaya dan agama, punya pandangan seperti apa? Terutama kaitannya dengan kita Indonesia yang sangat majemuk, sangat kaya budayanya. Saya kira penting untuk digarisbawahi apa yang dikatakan Pak Yai Ali Yaakub, bahwa kita harus membedakan antara agama dan budaya. Nah, kalau kita bicara agama, agama adalah Islam. Apa Islam itu? Islam adalah ad-din alladzi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin. Adalah agama yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad. Tercermin dalam apa? Yakni fil kitab wa sunnah, dalam Al-Quran dan hadis. Maka ketika kita bicara tentang agama, ya harus memiliki sumber hukum di dalam dalil-dalil tersebut. Manakala tidak memiliki sumber hukum dari dalil tersebut, maka tidak bisa dikatakan bagian dari agama, sekalipun tadi dilakukan oleh orang Arab. Nah, saya kira titik penting di sini. Ketika kita bicara tentang cakupan agama, apakah agama itu hanya sekadar
seperti yang dikatakan Pak Yai Ali Yakub tadi, akidah dan ibadah saja, saya kira tidak. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, itu bukan hanya bicara tentang ibadah. Kitab-kitab fikih itu kalau kita membahas, ibadah adalah bab-babul awal. Setelah babus sholah, babus zakah, babus siyam, babul hajj, setelah itu bab muamalah maliyah. Ada al-buyu, al-ijarah, al-i'arah, syirkah, dan sebagainya. Baru kemudian bicara tentang muamalah jinsiyah, bagaimana bergaul antara lain jenis. Di sana ada an-nikah, wa talaq, wa rujuk. Ada juga bab tentang makanan, at-ta'am, asyarab, minuman, dan termasuk kalau tadi bicara adalah tentang pakaian, ada babul libas. Kalau kita bicara tentang pakaian, ada yang memang pakaian adalah bagian dari budaya, ada yang itu syariah yang mensyariatkan. Kaitannya dengan katakanlah misalnya batas aurat, maka harus didasarkan kepada dalil. Apa batas auratnya? Hadis Nabi mengatakan bahwa la yuro, la yaslih ayyuro, alal mar'ah illa doharo minha illa hada wa hada. Tidak diperbolehkan bagi wanita menampakkan darinya kecuali wajah dan telapak tangan. Itulah batas aurat perempuan. Tapi kemudian tidak hanya sebatas aurat. Di dalam surah Al-Ahzab misalnya, jelas sekali Allah SWT merintahkan, Kul ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian dan wanita-wanita mukminah, adalah mereka yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk mengulurkan di atas mereka adalah jalabib. Jalabib adalah jam'un min lafzi jilbab. Dan jilbab adalah satu pakaian tertentu, pakaian khusus yang ma'ruf di kalangan orang Arab, bahwa mereka adalah pakaian kurung yang one piece, satu potong dari atas sampai bawah. Itu adalah jilbab. Sehingga tidak bisa kemudian bisa menggunakan pakaian apa saja yang penting menutup aurat. Ini berbeda halnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang tidak ada ketentuan khusus pakaian apa yang dikenakan, yang penting harus menutup aurat. Jadi kalau tadi misalnya Kiai menyampaikan, hanya ada batasan, misalnya pakaian laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan emas dan sutra, ya. Itu adalah bagian dari syariah. Jadi syariah ini tidak boleh dibatasi hanya perkara ibadah. Bahkan kalau kita bicara al-qadha, bicara tentang peradilan, bahkan babul imaroh, bab tentang kepemimpinan, babul imamah, babul khilafah, itu bagian dari Islam sendiri. Karena Islam adalah dinun kamilun syamilun, adalah agama yang sempurna dan menyeluruh, seperti Allah SWT firmankan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai', maknahu tibyanan lima yahtaju bihil insan, menjelaskan terhadap segala yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi saya kira poin pentingnya di sini. Jadi kita harus bisa membedakan, tetapi juga jangan sampai kita mereduksi Islam hanya untuk mengatur perkara-perkara ubudiyah saja. Nah, kalau tadi pertanyaannya soal azan dalam langgam sesuai dengan budaya lokal, dalam pandangan Pak Rohmat bagaimana? Ya, saya kira begini. Adzan adalah bagian dari ibadah. Lafadznya sudah ditentukan oleh nas-nas hadis Nabi. Tidak boleh diubah menjadi bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Adapun tentang lagu, ya tadi sudah disebutkan misalnya beberapa ketentuan. Ini adalah perkara ikhtilaf. Apakah maksud saya yang kaitannya dengan makhraj, tajwid dan seterusnya tadi. Tetapi kalau tentang baca Al-Qur'an, ketika langgam tadi, tentu ada lagu. Nah, sekarang yang diutamakan itu adalah lagunya atau tajwidnya ini. Ini yang jadi masalah. Katakanlah misalnya ketika yang seharusnya dibaca panjang, kemudian dibaca pendek karena mengutamakan kepada langgam, ini tentu menjadi masalah karena panjang pendek dalam bahasa Arab itu membedakan makna. Tapi kalau ternyata itu terpenuhi nggak masalah berarti kan? Nah, ini yang sulit terjadi. Sulit terjadi karena ketika ada langgam, maka orang itu sering terpatok pada langgam tersebut. Apalagi langgam itu dalam pengertian dia ada lagu tertentu. Baik, kita akan lanjutkan. Tetapi kalau tadi kita diskusi soal betapa kayanya Indonesia, saya yakin nanti kita punya pemahaman yang lebih luas ketimbang dari sekadar pakaian, kemudian juga soal penyebutan istilah Lebaran, kemudian juga soal
lagu yang kita gunakan dalam melafalkan ayat suci Al-Quran dan juga termasuk azan di antaranya. Kita masih akan lanjutkan, tetap bersama dengan kami di Talk to iNews. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Iriana Jokowi, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Nuzul Quran tingkat nasional tahun 1416 Hijriah 2015 Masehi pada hari ini Jumat 16 Mei 2015 di Istana Negara Jakarta segera dimulai. Dan marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 15 oleh Saudara Muhammad Yasir Arafat, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam rangka melestarikan hasanah budaya lokal, bacaan Al-Quran ini akan dibacakan dengan langgam Nusantara dan sari tilawah dibacakan oleh Saudari Ipone Hormaidian dari Radio Republik Indonesia, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Itu adalah cuplikan yang tadi disinggung oleh Pak Nasaruddin di Istana. Kalau disampaikan bahwa Menteri Agama yang sekarang lebih berani gitu ya untuk kemudian menunjukkan di depan publik. Walaupun catatannya tadi sudah disinggung oleh Kiai Ali Mustafa Yakub, Pak Azumardi, tapi kan betul kata Pak Rahmat juga ada kekhawatiran bahwa kemudian yang dikedepankan adalah budayanya sehingga jadi terlupakanlah minimal dua hal pertama, tajwid sama maharajnya. Saya kira kalau kekhawatiran sih boleh-boleh saja ya. Dan itu bisa juga disampaikan, diingatkan ya sebagai tausiah ya. Tapi jangan kemudian kita bersunguzan, belum apa-apa kita udah menganggap lebih penting lagunya. Padahal kan udah dijelaskan yang penting itu pertama makhrajnya harus benar, tajwidnya harus benar, yang harus dibaca panjang ya, dibikin pendek gara-gara mengikuti langgamnya. Jadi saya kira ini yang paling penting itu. Kalau ada temuan-temuan usaha-usaha untuk membuat langgam yang khas Indonesia, khas Jawa, saya kira kita hargai. Selama itu tadi yang dibilang Pak Kiai tadi itu diikuti ya.
tajwidnya benar, makhrajnya benar, adabnya benar, kemudian tidak misalnya memakai langgam yang dari lagu yang kita tahu penyanyinya mungkin suka bikin maksiat misalnya, ya jangan gitu. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau ada orang yang kemudian membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, kemudian ternyata makhrajnya agak benar, ya harus kita kasih nasihat. Ini kan tadi di awal sudah disinggung sama Kiai bahwa enggak semuanya yang datang dari Arab itu adalah Islam gitu. Sementara kan kita yang masih tipis gitu ya pengetahuannya, kalau orang Arab ngomong aja kita bawaannya mau bilang amin amin, padahal kita belum tentu mengucapkan apa. Nah, termasuk soal penggunaan langgam, kita selalu beranggapan bahwa kalau datangnya dari Timur Tengah itu, wah ini kayaknya yang bener nih gitu. Pernah nggak Kiai menemukan bahwa sebetulnya ada penerapan langgam datangnya dari Timur Tengah, tapi sebetulnya nggak memenuhi kaidah yang 4 tadi yang Kiai sampaikan? Ini karena sudah kekeliruan mindset kita ya, cara berpikirnya itu apa yang dari Arab itu mesti benar, ya. Jadi kalau pakai surban itu mesti tetangga Nabi gitu loh. Pakai kalau belangkon tidak gitu loh. Ini nggak benar. Yang benar itu adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu harus kita ambil, ya. Tapi yang tidak sesuai meskipun dari Arab ya harus kita tolak, begitu loh. Nah, masalah lagu, saya itu pernah menangkap basah dalam tanda petik ya. Seorang dosen nagam itu ya langgam tadi ya. Ya, ketika saya lihat apa yang kamu bawa itu, ternyata kaset lagu-lagu penyanyi Mesir gitu kan. Untuk apa ini lagu ini? Ini kaset ini kami ambil Pak nada-nadanya, langgam-langgamnya untuk membacakan Al-Quran. Padahal penyanyi itu kalau di Indonesia bisa saya sebut sebagai penyanyi dombret itu loh. Dia tampil tuh nggak pernah pakai busana muslimah. Masih mendingan penyanyi dangdut di Indonesia, masih banyak yang berbusana muslimah gitu. Tapi ini dipakai karena apa? Orang nggak protes. Karena apa? Karena lagu Arab. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Karena seolah-olah, coba sekarang, ada lagu Arab disetel di menara masjid. Nggak ada yang protes. Karena apa? Itu lagu Arab, Pak. Arab itu kan ya Islam gitu loh, seperti itu. Nah ini perlu direnovasi yang seperti ini, perlu dibongkar lagi gitu kan. Jadi yang benar itu apa? Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu benar, ya. Meskipun dari Jawa, gitu kan, meskipun dari Indonesia. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu tidak benar, meskipun datang dari Arab, gitu loh. Nah ini perlu diperbaiki seperti ini. Tapi itu kan kemudian pekerjaan rumah buat umat semua begitu ya. Itu kan artinya gini, level memilah-milah itu harusnya sudah berilmu gitu ya. Kalau masyarakat biasanya pemahamannya masih sepotong-sepotong. Ya. Misalnya kalau pakai, misalnya soal sorban tadi. Soal sorban, kita mikirnya itu adalah bagian dari kesolehan gitu ya. Kalau Pak Nasaruddin melihatnya gimana? Misalnya gini, imam, jadi imam di masjid tapi pakai belangkon. Kayaknya janggal aja gitu kita melihatnya. Gimana Pak Nasaruddin? Jadi kata Pak Kiai tadi harus bedakan antara perasaan dengan hukum ya kan? Tapi tidak berarti perasaan tidak penting. Kalau kita melihat ya wacana yang berkembang sekarang ini sampai hari ini memang masih sangat kontroversi ya kan. Azan dengan langgam Jawa dan mengaji dengan langgam Jawa masih sangat kontroversi. Jadi kalau kontroversi itu kita harus menghitung juga persoalan-persoalan sosiologisnya ya kan. Meskipun sesuatu itu yang mempertahankan keharmonisan, sekalipun itu bersumber dari landasannya yang batil ya kan. Atau dengan kata lain, mestikah keharmonisan itu dikorbankan demi untuk mewujudkan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi kebenaran itu juga bertingkat-tingkat ya. Nah saya kira untuk sementara ini, biarkanlah sejarah nanti yang akan menentukan, yang akan memberikan warna tersendiri. Tapi mungkin agak-agak kurang pas kalau kita akan memaksakan suatu peradaban itu di dalam suatu masyarakat yang belum siap untuk itu ya. Apakah itu menerima dari Saudi Arabia atau dari dunia Arab, atau menerima lingkungan kita sendiri. Karena alasan mereka begini, Mbak Tini. Wah nanti kalau begitu Quran juga boleh didandutkan ya kan. Jadi semua penyanyi dangdut itu menginstall ayat-ayat dan hadis-hadis di dalam lagu dangdutnya. Nah sementara lagu dangdut di Indonesia oleh sebagian orang lagi ya, sekali lagi ya, itu
agak sedikit kontroversi, ya kan. Nah dengan demikian kembali lagi bahwa memang perlu ada kriteria yang harus jelas dulu ya. Tapi kriterianya itu sudah disampaikan tadi oleh Pak Kiai, ada 4 ini. Nah tetapi disampaikan oleh Pak Sen tadi, jangan sampai nanti kita menenggelamkan agamanya tapi menonjolkan budayanya. Nah, jadi memang perlu ada kejelasan. Hemat saya pribadi lebih memilih harus hati-hati kita, jangan sampai memperkenalkan sesuatu yang belum waktunya. Segala sesuatu yang lahir prematur itu kalau tidak cepat mati itu kerdil gitu ya. Alangkah bagusnya kalau kita seperti Wali Songo ya kan, dia tetap memperkenalkan apa adanya, tetapi betul-betul berakar dari bawah ya, tidak sembrono memperkenalkan sesuatu yang sangat sosiologis lah, sangat timely. Bagaimana waktunya tepat nggak kita memperkenalkan sesuatu ini. Nah, saya pikir kalau misalnya Langgan Jawanya itu sudah disosialisasikan ke tingkat nasional, itu kan juga akan lebih bagus. Cuma persoalannya sekarang ini, sebetulnya bukan mungkin menolak Langgam Jawanya dalam bahasa Quran itu. Ya, mungkin ada semacam kecemburuan lokal juga loh, kok kenapa harus hanya Jawa gitu. Kenapa di tempat lain? Jadi kita harus melihat secara mikro sesungguhnya resistensi masyarakat kita itu apakah disebabkan karena tidak bolehnya menggunakan langgam selain Arab atau karena terlalu Arab oriented, terlalu Jawa oriented. Sehingga jadi saya masih melihat bahwa resistensi masyarakat kita sekarang ini berwarna-warni ya kan. Jadi kita harus melihat. Nah, poin saya secara pribadi ya, kembali ke yang disampaikan Pak Kiai tadi, bahwa kita harus memang membedakan antara ajaran Islam dengan kebudayaan Arab. Tidak mesti harus menjadi orang Arab ya, for the best Muslim. Kita bisa menjadi orang Indonesia, tetapi juga Islami gitu menjadi ya? the best Muslim kalau perlu ya. The best Muslim. Karena ini juga pakaiannya kalau mengacu pada budaya Arab, nggak begini gitu ya. Nanti Pak Ajumardi punya cerita juga soal bagaimana. Karena begini Mbak, itu soal jilbab ya. Semantik Quran itu kan juga seperti kata ahli linguistik itu kan. Setiap 100 tahun itu terjadi perubahan makna dalam vocab tertentu ya kan. Saya berikan satu contoh ya kan. Misalnya jilbab. Jilbab pada masa turunnya Quran itu the outer custom itu kan. Jilbab itu pakaian Arab itu ada dilt namanya yang kayak peci-peci itu, kemudian juga ada khimar itu selendang lah. Ada izar dari dada sampai ke bawah. Nah, penutup dari ujung kepala sampai ke bawah itu yang disebut jilbab. Nah, sekarang masuk ke Indonesia istilah jilbab itu yang seperti sekarang. Jadi kalau kita katakan jilbab, itu bukan jilbab, mungkin lebih tepat disebut apa ya? Kerudung? Iya. Selendang? Pokoknya ada istilah khusus itu. Nah, yang dimaksud dengan jilbab itu, menjalabi bina tadi, jilbab itu adalah the outer custom. Pada waktu Nabi memindahkan masjid untuk Idul Fitri ya kan, pindah ke lapangan. Ada perempuan protes, ya Rasulullah saya tidak punya jilbab. Nah terus Nabi, siapa di antara kalian, para perempuan ya, siapa di antara kalian punya jilbab, tolong dipinjamkan. Saudari-saudarinya ini yang mau lebaran di lapangan tapi nggak punya jilbab. Jadi itu artinya bahwa jilbab pada masa Nabi itu tidak terlalu pakaian masif begitu kan. Baik. Tapi penutup auratnya ada gitu kan. Baik. Ini diskusi dari mulai sekali lagi langgam. Nanti kita mau bicara soal makanan juga. Karena kalau soal makanan udah pasti kita beda banget sama Arab. Udah pasti kita sangat berbeda. Contohnya ketupat. Saya mau tanya sama akang-akang mas-mas ini. Tadi kan waktu awal Neo Salawat itu kan berbagai versi ya. Versi apa aja sih Kang tadi Kang? Jawa, Sunda, Batak, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Cina. Ya kalau 33 provinsi ya sampai sahur nanti kita nyanyi. Ada Cinanya juga kan? Betul. Jadi Papua tadi ada nggak? Belum. Papua itu banyak suku, banyak bahasa juga loh. Iya, betul. Papua itu lebih banyak bahasanya daripada di Sunda. Jadi kalau dibuat versi Indonesia lengkap sholawat bisa sampai sahur ya? Ya. Kalau puasa dari sahur sampai azan maghrib lagi. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi diskusinya, ngobrol-ngobrolnya soal bagaimana Islam dan juga budaya. Dan juga tadi ada pendekatan bagaimana hukum soal sama perasaan juga. Ini semakin menarik. Kita lanjutkan sesaat lagi ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata.
Terima kasih, kita masih Idul Fitri berlebaran di Talk to iNews. Pak Zumardi tadi kan disinggung soal pakaian itu. Punya pengalaman nggak selama memimpin UIN gitu ya, atau selama studi di negara lain? Ya, saya pernah punya pengalaman waktu riset penelitian untuk disertasi saya di Kairo tahun 91 itu. Waktu menjelang maghrib, saya ke masjid di di Hayul Ashir namanya, wilayah 10 gitu. Masuk ke masjid, saya diusir, disuruh keluar sama imamnya, orang Mesir. Dia bilang, Anda keluar aja, karena sholat Anda gak bakal sah. Saya bilang, kenapa? Loh, pakaian Anda ini, Anda menyerupai perempuan gitu. Dia bilang begitu. Saya lihat ke pakaian saya pakai kain sarung dan pakai batik yang kebetulan batiknya itu bunga-bunga gitu. Oh, ini maksudnya. Jadi meniru laki-laki kan nggak boleh berpakaian seperti perempuan gitu. Ini maksudnya. Ya saya lihat juga dia pakai gamis yang putih itu. Saya bilang sama dia, kalau di negeri saya ini pakaian Anda ini namanya baju kurung. Baju kurung itu udah pakai perempuan. Jadi Anda juga nggak sah sholatnya gitu. Nah, setelah berdebat begitu baru saya diizinkan masuk gitu. Akhirnya boleh sholat? Akhirnya boleh sholat. Itu juga memang menarik, karena kan batik di Indonesia tuh banyak yang motifnya bunga-bunga, yang untuk negara lain itu feminin sekali, bukan motif yang maskulin, terutama di Arab. Oke, itu di luar. Di sini punya pengalaman? Kalau di sini saya kira ya... Ada saat misalnya ada tamu dari... kalau di sini ya pernah itu, kita kedatangan tamu di UIN dari Pakistan dan Afghanistan. Ketika waktu kita ajak sholat zuhur, kemudian imamnya dari salah seorang dekan gitu, mereka menolak untuk berdiri di belakang imam. Jadi makmum mereka menolak. Karena apa? Karena ini sholatnya nggak bakal sah. Saya tanya, kenapa nggak sah? Karena nggak punya jenggot. Nggak pakai jenggot, ya. Wah gitu maksudnya gitu. Ya jadi akhirnya mereka sholat sendiri, yang jenggotnya memang panjang ya. Nah, jenggotnya Kiai kurang ya? Kalau jenggotnya Pak Kiai, jenggotnya Pak Rahmat nih nggak belum cukup, belum memadai, belum sah itu. Kalau kita kan nggak ada masalah, mau jenggotnya nggak pakai jenggot, mau pakai jenggot, kita ikut aja menjadi makmum, ya kan? Jadi akhirnya mereka jadi imam, kita nggak keberatan ikut imam yang pakai jenggot seperti itu. Jadi ini lagi-lagi ini saya kira mencerminkan sikap toleran. Orang Indonesia itu rata-rata toleran. Ya, kalau orang-orang seperti itu, yang saya alami seperti itu langsung saja ngusir orang atau menolak ikut tanpa kemudian yang didasarkan hanya pemahaman dia sendiri. Seolah pemahaman orang lain, agama orang lain, pemahaman kita, mazhab kita itu salah. Nah, itu masalahnya. Jadi ini yang saya kira kemudian sikap tidak toleran ini yang mengakibatkan negeri seperti Pakistan itu ya kacau terus, berperang terus antara yang pindah dari India, muhajirun, dengan orang yang Ansar. Makanya ada di Karachi itu ya konflik itu, perang di antara mereka yang hijrah, yang muhajirun, dengan mereka yang asli dari Pakistan, dari Karachi itu. Karena itu sikap tidak toleran. Sementara Indonesia alhamdulillah? Alhamdulillah Indonesia itu toleran. Kalau misalnya kita di Mekah ya sholat di Masjidil Haram, kalau kaki kita agak renggang, gitu di sebelah kita ada orang Arab, itu kalau renggang kaki kita diinjak itu. Saya pernah diinjak kakinya, karena harus bertemu benar ini. Jari kelingking kita itu harus ketemu satu sama lain. Kalau enggak, ya enggak sah sholatnya. Makanya dia injak gitu, karena menurut dia kalau enggak rapat, salat dia juga terganggu gitu. Kira-kira begitu. Itu pengalaman. Nah, bagi kita kan enggak biasa begitu. Kalau ada yang jamaah kita atau umat kita yang mungkin agak keliru-keliru dikit, biasanya kita kasih nasihat, tidak diusir gitu ya. Dikasih nasihat aja baik-baik gitu. Oke, ini menarik mengalami diinjak. Ada komentar nggak Pak Rahmat? Ya, saya ingin sampaikan kaitannya dengan budaya dan agama tadi ya. Kalau kita bicara tentang Arab itu kan ada memang bagian dari Arab yang itu kemudian diambil oleh Islam dan itu menjadi bagian dari Islam. Apa itu? Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Gitu. Bahasa Arab ini kemudian menjadi bahasa Islam. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. As-Sunnah adalah bahasa Arab. Maka mutlak siapapun yang ingin memahami Al-Quran, dia harus membaca, harus belajar, harus memahami bahasa Arab. Mustahil orang bisa memahami Quran dengan benar, hadis dengan benar kalau tidak memahami bahasa Arab. Nah, berarti otomatis ini menjadi bahasa atau sakofah Islamiyah gitu. Nah, jadi saya kira
kita juga jangan kemudian sekalipun begitu kita tidak kemudian tolak mentah-mentah gitu. Jadi maksudnya gini, ini Islam, ini budaya. Ada budaya Arab yang kemudian diambil Islam ada. Tapi ada juga yang memang murni budaya. Saya kira sikap kita tidak seperti yang dikatakan Pak Mustafa Yakub tadi, harus kita tolak gitu ya, lihat juga budayanya apa, apakah baik, apa tidak gitu. Sama dengan ketika kita menyikapi budaya dari negeri-negeri yang lain gitu. Saya kira bukan kemudian setiap yang dari luar harus kita tolak gitu. Nah kalau seperti itu nanti khawatir muncul anti-Arab. Kalau udah muncul anti-Arab, ini menjadi dekat anti-Islam yang kita khawatirkan sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan sekarang ini yang langgam Jawa ini itu yang kita khawatir. Boleh komentari tadi nggak waktu teman-teman senada? Iya, termasuk yang tadi. Ya, saya ingin menegaskan apa yang dicontoh, apa yang didendangkan oleh teman senada tadi itu bukti bahwa ketika langgam itu diutamakan, maka akhirnya panjang pendek itu mengikuti langgam. Tadi misalnya illa billah, la-nya harusnya panjang illa, baru billah, ya. Allahumma sholli. Ini salah ini. Karena so itu di situ ada lam, syiddah, tasydid. Harusnya sholli, bukan sholli. Kalau sholli nanti bisa tenggelam artinya. Gitu. Nah maksud saya, ini ketika kemudian sudah ada patokan langgam, akhirnya tunduk bacaan Islam ini, bacaan Quran, bacaan hadis itu tunduk kepada langgam tadi. Dan ini ketika kemudian, karena di istana itu kan tidak ada langgamnya, dandang gulo itu. Akhirnya ketika ada langgamnya seperti itu, bacaan Quran itu sedikit banyak, itu kemudian mengikuti langgam yang sudah ada. Ya mestinya ya langgam lah yang atau nada nadom itu mengikuti panjang pendek yang telah ditetapkan oleh Al-Quran sehingga tidak mengubah arti. Saya kira itu. Ya. Ada tambahan lain nggak soal langgam? Sebelum saya mau masuk makanan, saya udah nggak sabar membahas makanan. Saya pikir begini, jadi itu yang disebut dengan istilahnya takalluf gitu ya. Memaksakan diri untuk mengikuti nada. Nada di sini bukan cuma Jawa, Arab juga demikian. Ya. Jadi itu yang namanya takalluf itu nggak boleh, ya. Jadi ada note dulu, apakah note itu Arab, apa note non Arab. Kemudian bacaan itu mengikuti note, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau mau lagu itu dalam bahasa hadis namanya irtijali. Lagunya itu mengikuti bacaan, bukan bacaannya yang mengikuti lagu gitu loh. Nah itu seperti ini seperti saya ada contoh tadi ya. Yang saya contoh itu bikin melodi dulu. Ya, seperti orang melakukan selawat dengan lagu Es Lilin, itu kan. Lagu Es Lilin dari Jawa Barat. Lah ya itu kan. Ya. Saya pernah dengar, saya tegur, kok Allahumma sholli. Itu kok panjang banget telingnya itu, gitu kan. Itu akhirnya menganggap kalau menurut tata bahasa Arab, kalau yang diberi ya itu menjadi Allah itu perempuan. Jadi kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu boleh. Tapi kalau linknya panjang nggak boleh. Jadi jangan kemudian bacaan itu mengikuti lagu. Lagulah yang mengikuti bacaan. Ini kalau yang nggak paham, tadi yang dilantunkan oleh Kiai itu lagu Es Lilin. Persoalannya yang mengarang lagunya nggak bisa bahasa Arab. Atau memang lagu itu nggak diperuntukkan untuk awalnya untuk bacaan Al-Quran. Jadi saya memberikan apresiasi tetap ya. Lah ya gitu kan. Itu kan untuk memasyarakatkan selawat kepada orang Sunda gitu kan. Tapi ada lagi selawat Sunda yang menurut saya betul itu kan. Salatullah, salamullah, gitu kan? Itu kan Tasik punya itu kan? Iya, Tasik punya. Ala toha Rasulillah, gitu kan? Dan nggak salah sugesti bacaan. Kenapa? Lalanya kan ada tasid, ada mat gitu, nggak apa-apa itu. Iya. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Habibillah. Sunda banget itu. Sunda banget. Jadi memang apa namanya Indonesia jadi bisa. Perlu yang mengaransemen selawat-selawat dengan lagu-lagu daerah, ya harus tahu tentang bahasa Arab gitu loh. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian kita plek-plek pindahkan gitu ya, bacaan ikuti lagu. Jadi prinsipnya harus lagu yang ikuti bacaan. Ya, aku ikuti bacaan, bukan bacaan yang ikuti lagu gitu. Ini lagi-lagi soal indahnya Nusantara yang kaya ini. Kalau misalnya kita dengar azan dari Syria, karena
dari daerah Timur Tengah mungkin kita merasa mirip-mirip gitu ya. Arab Saudi, Syria, menurut kita yang awam ini rasanya mirip-mirip. Kalau Indonesia beda pulau aja udah beda gitu kan. Mari kita bicara soal makanan. Ini soal ketupat. Tadi kan disinggung bahwa apa yang disantap oleh baginda Rasulullah juga jangan-jangan kita nggak terlalu suka juga, karena kan itu masalah selera gitu ya. Misalnya kalau kita umroh atau haji itu makanan kebiasaan orang Arab itu kan lidahnya bisa aja nggak kurang klik gitu sama lidah kita. Soal ketupat, ini ketupat Pak Azumardi bisa cerita nggak dari sisi keindahan Nusantara ini? Saya pernah baca ini ternyata filosofis bentuk ini, Pak Azumardi. Iya. Ya ini kan apa ya, kalau kita lihat secara filosofis ini kan menggambarkan satu kesatuan dari dua helai daun yang sebetulnya terpisah satu sama lain gitu. Dan ini memang khas Indonesia. Khas Indonesia itu maksud saya isinya ini kan beras, nasi ya. Beras yang kemudian dimasak secara tertentu sehingga kemudian dia berbeda dengan nasi biasa atau dengan bubur, itu berbeda ini. Ini dari mana ya? Dari Itu begini, jadi ketupat itu kalau saya lihat itu Melayu. Melayu ya. Melayu. Tapi di Jawa ada sebagian ya. Dan itu Tapi ini jadi Indonesia banget ya? Ya, kemana-mana. jadi di Jawa sendiri orang berlebaran tuh ada yang dengan ketupat, ada yang dengan lepet gitu ya. Ada sebagian di Jawa Tengah itu ada yang ketupat. Nah ini semuanya lambang-lambang semuanya itu, simbol-simbol. Nah ketupat ini Nanti kita lanjutkan ya. Soal apa lambang? Nanti Ustaz kita lanjutkan ya. Setelah jeda berikut ini kita masih akan bersama dengan Anda dalam Talk Ayu spesial Idul Fitri. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian kekekalan kerajaanmu ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, lungsur ke rahmat sinarang salamet eta kanggo Nabi junjungan kuring Muhammad, salawasna aya dina kawilujengan, salawasna ditang tayungan ku Allah. Allah
Ya Allah paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad salaminipun wonten ing keselamatan salaminipun diwelasi Gusti Allah Allah Ya Allah lean marahmat dohot ahorasan Nunabita pangihutan Nabi Muhammad Saleleng ngoluna Dibagasan hator isot Saleleng na Saiholo ima Allah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mukilahi ya 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 Alhamdulillah.